Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min jabalil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis siman wa 'anis shimali wa qid ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini adalah hari yang mulia, adalah waktu yang mulia untuk kita senantiasa bermuhasabah, meningkatkan kapasitas diri, keimanan, amal, dan kemaslahatan diri kita untuk kehidupan kita dan orang lain. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita tercatat sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini sebagai pemenang. Dan di hari ini pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali di tempat lain ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita dalam melaksanakan ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang terkendala masalah tempat ibadah. Ada yang mungkin saat ini berada di luar negeri, yang tidak bisa berada di komunitas muslim, mereka di komunitas non-muslim, sehingga ada kesulitan ingin melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Pada saat ini kita semua diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankanlah khatib menyampaikan satu pesan khutbah singkat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri khatib sendiri dan khususnya umumnya bagi kita semua sekalian. Kita angkat sebuah judul khutbah, yaitu malaikat yang dilupakan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam muqaddimah yang khatib bacakan tadi, khatib membacakan satu ayat yang dirujuk dari surah Al-Qaf, surat yang ke-50 pada ayat 16, 17 dan 18. Allah di sana menceritakan, memberikan kabar tentang perihal malaikat, dan malaikat inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Hadirin, jika kita membaca Al-Quran, setidaknya Allah memberi kabar, memberi informasi kepada kita semua bahwa Allah menciptakan makhluknya itu dengan beragam jenis. Namun secara umum ada makhluk Allah yang dapat dirasakan oleh panca indera mata kita. Inilah alam semesta itu. Termasuk kita manusia ini sebagai alam ciptaan Allah yang begitu sempurna, diciptakan dengan susunan dan sistematika tubuh manusia yang begitu sempurna. Tatkala Allah menciptakan makhluk yang lain yang dapat kita lihat, misalkan Allah ciptakan binatang, kita lihat
Di masing-masing makhluk Allah pada binatang itu mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah. Ada makhluk Allah yang diciptakan tanpa diberikan daya, tanpa diberikan kekuatan, ya, sehingga dia disebut dengan benda-benda mati. Namun ternyata Allah juga informasikan di dalam Al-Quran, ada makhluk Allah yang itu hadir, itu ada, itu nyata, ada di sekitar kita. Tetapi kita tidak diberikan oleh Allah daya untuk bisa melihatnya, kecuali manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi dan rasul yang diberikan daya dan kesempatan untuk bisa melihat, berjumpa, bahkan berkomunikasi dengan makhluk selain manusia. Di antara makhluk itu adalah malaikat. Dia makhluk gaib, tidak bisa kita lihat dengan panca indera mata kita ini, tetapi dia ada. Kita membaca Al-Quran, Allah dengan tegas bahwa orang yang beriman itu harus mengimani alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau kita mengakui bahwa kita ini adalah umat Islam, orang Islam, maka di antara hal-hal yang harus kita yakini adalah percaya dengan makhluk gaib. Di antaranya adalah malaikat. Nah, di antara nama-nama malaikat yang populer, yang mungkin kita di sekolah sejak dari TK, SD, SMP, bahkan sampai kita dewasa, kita sudah dikenalkan dengan 10 nama malaikat. Mungkin kita hafal sampai sekarang, bahkan ada yang dibuat dengan nyanyi dan lain sebagainya. Tetapi ada substansi atau hakikat yang lebih harus kita perhatikan daripada sekedar mengetahui malaikat, namanya, tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita perhatikan di tingkat selanjutnya adalah menyadari kehadiran malaikat itu di setiap kehidupan kita. Allah katakan di dalam surat Al-Kahf bahwa Allah katakan, ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatanmu, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu dan yang lainnya duduk di sebelah kirimu. Kemudian para ulama sampai hari ini ada yang memandang dengan pandangan yang berbeda. Selama ini kita mengenal ada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kedua malaikat ini itu dikenal selama ini sebagai nama malaikat yang bertugas mencatat amal kita. Tetapi ada pula yang berpendapat sebetulnya istilah Raqib dan Atid itu adalah istilah sifat yang disematkan kepada malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Secara bahasa, Raqib itu berarti mengawasi, memperhatikan, memantau. Kemudian istilah Atid itu adalah hadir setiap saat. Jadi malaikat yang mencatat amalan kita itu hadir setiap saat dan memantau perbuatan kita setiap saat, serta mencatat setiap saat seluruh amalan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kita menyadari kembali 3 hal dalam aktivitas kita sehari-hari, di mana di situ kita sering melupakan bahwa ada malaikat yang hadir setiap saat mencatat semua perbuatan kita. Yang pertama adalah Allah katakan di dalam salah satu surah Al-Infitar, kiraman katibin. Ada malaikat yang sangat mulia yang mereka itu mencatat. Apa yang mereka catat?
Ini yang pertama. Yang mereka catat adalah segala perbuatan yang dicatat di dalam oleh malaikat pada ini, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat Raqib dan Atid ini itu mengetahui segala perbuatan kita, baik perbuatan itu kecil ataupun sampai perbuatan besar. Malaikat tahu. Mungkin hari ini kita mengenal di lingkungan kita dengan teknologi baru ada CCTV barangkali. CCTV itu bisa merekam setiap kejadian gerak orang, benda yang ada di sekitar pantauan CCTV itu. Nah, kira-kira malaikat Raqib dan Atid ini dia juga merekam semua gerak yang terjadi pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Tetapi kita tidak bisa menyamakan CCTV hari ini itu dengan malaikat Raqib dan Atid. Kenapa? Karena ciptaan Allah itu lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh CCTV hari ini, dan ini dilakukan oleh malaikat. Apa? Nah, ini poin yang kedua. Yang pertama tadi, malaikat Raqib dan Atid itu mencatat semua perbuatan kita, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan ketika kita tidur itu dicatat semua perbuatan baik dan buruk kita. Dan semuanya akan ditanya di hari kiamat nanti, dan kita diminta untuk bertanggung jawab. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, malaikat Raqib dan Atid itu mencatat, ya, kalau di dalam surat Al-Kahf tadi Allah katakan di ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah suatu perkataan atau tidaklah satu kata yang diucapkan oleh kita ini kecuali di sana ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat. Jadi satu kata pun yang keluar dari mulut kita, entah bahasa apapun, itu sebetulnya juga dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Makanya kita sering diingatkan untuk senantiasa berkata baik, berkata jujur, berkata yang benar, supaya yang dicatat oleh malaikat adalah catatan-catatan yang baik, sehingga kita nanti ketika menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dengan senang, dengan bahagia mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ini yang sering kita lupakan. Kita seringkali berbicara, berkata kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, itu perkataan-perkataan yang justru tidak mengundang manfaat, perkataan-perkataan yang jauh dari manfaat, yang sia-sia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, oleh karena itu mari setiap perkataan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perkataan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita jaga perkataan kita. Jadi perkataan, barangkali hari ini ada media atau teknologi yang bisa merekam, ya, tetapi nanti ada satu sisi yang ini tidak bisa dilakukan oleh teknologi apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada satu aspek yang di sana kita juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mampu dilakukan oleh teknologi mutaakhir atau secanggih apapun. Allah katakan di dalam surat Al-Kahf ayat 16 itu, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya,
Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan apa yang terbesik di dalam hati kita ini, apa yang terfikir oleh pikiran kita, itu malaikat tahu. Ini belum ada teknologi yang seperti ini. Itu makanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berpikir yang buruk, berburuk sangka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena malaikat tahu, malaikat mengetahui. Tatkala kita berpikir negatif, baru saja terbesit di dalam pikiran kita, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Dan itu juga sama akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita kontrol pikiran kita. Kita arahkan kepada pikiran-pikiran yang baik, perasaan-perasaan yang baik. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan pulang dan kembali sebagai orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah mari sama-sama kita hadirkan kembali malaikat itu di dalam setiap aktivitas kita. Saat kita mau bicara, saat kita mau bertindak, saat kita mau berpikir, mari sama-sama ada malaikat yang mengetahui itu semua. Orang lain tidak akan pernah tahu apa yang sebetulnya yang kita rasakan, kita pikirkan. Teknologi secanggih apapun, tidak ada yang bisa secara sempurna bisa mendeteksi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Tetapi malaikat, dia sangat detail. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat raqib. Dia mengawasi setiap saat tanpa berhenti. Seperti matahari, dia tetap bersinar seperti itu, tidak berhenti. Dia tetap. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhir-akhir ini kita memang memasuki area atau era yang berkemajuan, tapi di sisi lain kita dihadapkan dengan tantangan degradasi keimanan. Kita dihadapkan dengan tantangan bagaimana kita mengimani hal-hal yang secara indera mata ini tidak bisa terlihat. Oleh karena itu, di antara hal-hal yang harus kita perbaiki adalah mari sama-sama kita tingkatkan belajar bagaimana mengimani, menyadari tentang kehadiran malaikat di sekitar kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pesan singkat khutbah yang dapat khatib sampaikan sebagai kesimpulan dan sebagai penegasan. Mari sama-sama kita sadari kembali bahwa di dalam diri kita itu tidak sendiri. Di dalam diri kita ada malaikat yang selalu mengawasi kita, mencatat amal kita, mencatat perkataan kita, dan mencatat setiap tindak dan tanduk kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام